Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadi pembahasan tentang bab muraqabah di kitab Riyadhus Shalihin yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Hendra. Barangkali kita pada sesi ini akan lebih banyak untuk diskusi ya, terkait dengan topik muraqabah ini yang tadi beberapa ayat sudah disampaikan oleh Pak Hendra. Juga ada satu hadis yang disampaikan oleh Pak Hendra tadi yang terkait dengan bab muraqabah ini. Pada intinya muraqabah ini kan bagaimana kita bisa menjaga, selalu menjaga sikap, menjaga perasaan kita bahwa kita ini, menjaga kesadaran kita bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, wa huwa ma'akum ainama kuntum, tadi ayat yang disampaikan bahwa sesungguhnya dimanapun engkau berada, maka dia itu bersamamu. Ini sesuatu yang seringkali kita nggak sadari ya. Kita kemana-mana nggak merasa bahwa kita itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita itu diamati, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa dampaknya pada kita ketika kita merasa dilihat oleh Allah? Tentu tadi disampaikan contoh bahwa kalau kita selalu sadar, menyadari bahwa kita ini selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang akan membuat Allah itu marah atau tidak suka pada kita ya. Kalau kita ada CCTV ya, biasanya salah satu tujuan dari kita masang CCTV itu adalah agar orang yang mau mencuri nggak mencuri. Jadi itu adalah alat untuk mencegah gitu ya. Bukan alat untuk menghalangi. Jadi sebenarnya CCTV itu nggak menghalangi orang mau mencuri atau tidak. Tapi kalau orang itu sadar bahwa ini ada CCTV yang mengamati dia, yang kalau dia melakukan suatu misalnya mencuri itu orang akan tahu bahwa dia akan mencuri, maka dia nggak akan mencuri. Orang yang punya akal ya. Kalau lain lagi kalau orang sudah gila gitu. Itu satu ya. Tujuannya adalah agar kita itu merasa segan untuk melakukan suatu maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita yang pada umumnya ya, ketika bekerja, misalnya pembantu di rumah, ketika ada kita dengan nggak ada kita, kira-kira hasil yang dikerjakan ya, kinerjanya itu kira-kira sama atau enggak? Kita awasi, kita lihat dia misalnya nyapu atau apa gitu ya, sama dengan kita nggak lihat. Umumnya orang yang dilihat oleh seseorang yang akan menilai, maka dia akan berusaha melakukan sesuatu itu sebaik-baiknya.
Karena dia akan dinilai ini. Kalau dia melakukan sesuatunya performanya bagus, kinerjanya bagus, dia akan disukai oleh bosnya atau majikannya, sehingga dia akan berharap ketika dia disukai maka dia akan mendapatkan mungkin bonus atau karunia-karunia yang akan didapatkan dari kinerjanya yang baik itu. Jadi dampak dari kita merasa dilihat itu adalah pertama kita terhindar, terdorong untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang. Yang kedua, kita berusaha selalu membuat kinerja yang sebaik-baiknya, melakukan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ini sikap yang sangat penting ya buat kita, sikap muraqabah ini, bab kelima dari Riyadhus Shalihin ini. Nah, menarik yang tadi disampaikan hadis yang sangat terkenal sebenarnya, hadis Jibril itu tadi ya, yang ketika seseorang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, suatu ketika duduk bersama Nabi, ada seseorang laki-laki datang dengan pakaian yang bersih, putih, rambutnya rapi, tidak nampak dia habis perjalanan jauh gitu. Datang kemudian mendekat kepada Nabi sampai sangat dekat, sampai tadi diilustrasikan lututnya hampir bersentuhan dengan lututnya Nabi. Ini juga kalau ada yang mengambil hikmah dari situ, bahwa orang kalau mau belajar, orang mau datang ke suatu majelis, maka berpakaianlah yang bagus, yang rapi, yang bersih, rambutnya jangan acak-acakan gitu. Jadi ini satu yang di luar substansinya ya, yang kita bisa belajar dari hadis tadi. Terus hadis tadi juga mengatakan menyiratkan ya, bahwa adanya salah satu metode dalam pendidikan itu adalah dengan melakukan tanya jawab. Tadi dilihat kan Jibril bertanya, Rasulullah menjawab, walaupun sebenarnya Jibril yang bertanya itu sudah tahu apa yang akan dijawab, tapi berharap yang mendengar yang lain ini juga tahu. Jadi kan kita sering bertanya, misalnya Pak Aris tanya, sebenarnya Pak Aris sudah tahu, tapi pengen misalnya bertanya ke saya, Pak Aris mungkin sudah tahu, tapi pengen yang lain mungkin ada yang belum tahu gitu. Jadi tanya Jibril di sini bertanya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dijawab oleh Nabi, dan kemudian Jibril menyatakan menjawab dengan benar, engkau benar. Nah, jadi ini satu hal pelajaran di luar substansinya tadi, bahwa salah satu metode untuk kita belajar itu adalah dengan tanya jawab. Oke, di Al-Abror ini kita mencoba untuk melestarikan ya, mencoba bahwa kajian-kajian kita ini tidak sekedar satu arah, tapi juga ada tanya jawabnya. Karena dengan tanya jawab itu bisa saling mengisi, bisa mengembangkan sesuatu yang tadinya diartikan dari satu sisi, kita bisa mendapatkan arti dari sisi yang lain. Itu hikmah lain yang kita dapat dari hadis Jibril ini. Kemudian hikmah yang lain lagi dari hadis Jibril itu adalah bahwa bagaimana antara ketika kita belajar itu, kedekatan antara yang mengajar dengan yang belajar itu sangat penting. Jadi diilustrasikan tadi Nabi begitu dekat dengan Jibril, bahkan di hadis itu juga disampaikan bahwa tangannya menyentuh kaki Nabi. Seperti misalnya kalau salah satu metode pendidikan ke anak itu kan selain dengan perkataan, mimik muka juga dengan sentuhan. Jadi dengan
ditepuk bahunya, disentuh tangannya, dipegang. Itu sambil menyampaikan sesuatu, itu suatu metode yang pendidikan yang sangat efektif biasanya. Terus juga lanjutan dari hadis itu, ketika Nabi ditanya tentang kan iman, ya Pak, akhbirni anil Islam, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian yang keempat yang suka dipotong adalah tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Nah, ketika ditanya itu, Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Jadi ini juga suatu pelajaran juga, bahwa kalau kita nggak tahu, jangan memaksakan untuk menjawab. Nabi ditanya tentang tentang kiamat, Nabi menjawab yang ditanya nggak lebih tahu dari yang bertanya. Jadi kita sama-sama nggak tahu gitu, tentang kiamat. Hanya kemudian ditanya alamatnya, tanda-tandanya. Baru kemudian dijawab oleh Nabi bagaimana seorang budak melahirkan majikannya, kemudian dan sebagainya. Nah, itu beberapa hikmah, sebenarnya masih banyak hikmah-hikmah lain dari di luar substansinya ya, di luar substansi rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan dan tanda-tanda kiamat itu. Nah, kembali ke muraqabah yang diangkat. Kenapa Imam Nawawi membawa hadis ini di dalam bab muraqabah itu adalah pada hadis yang bagian ihsannya itu. Jadi ketika Jibril alaihissalam menanyakan tentang apa itu ihsan, kemudian Nabi menjawab bahwa Islam itu engkau beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila engkau tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Itu terjemahan yang umum kita baca ya. Terjemahan yang umum kita baca adalah seperti itu. Nah, ada itu yang muraqabah itu kan sisi bagian segmen kedua ini tadi ya. Apabila engkau tidak bisa melihat Allah, biasanya ada dalam tanda kurung dan memang Allah tidak bisa dilihat, maka Allah ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Nah, Allah melihatmu itu adalah muraqabah tadi. Nah, ada pemaknaan lain dari seorang tokoh juga, bahkan disebut Syekhul Akbar Ibnu Arabi, yang memaknai hadis ini secara berbeda. Jadi sebenarnya hadisnya sama, cuman pemenggalannya ada perbedaan. Jadi ketika di segmen yang pertama itu bahwa ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarah, bahwa engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Ka'annaka itu dikatakan Ibnu Arabi itu bukan seolah-olah engkau melihat, tapi kenapa pakai ka'anna? Karena melihatnya bukan pakai mata fisik, tapi pakai mata hati, basirah. Seperti ada Nabi juga di dalam satu riwayat dikatakan bahwa apakah engkau melihat Allah? Ya tentu aku melihatnya. Sayyidina Ali ditanya, apakah engkau melihat Allah? Loh, apakah aku menyembah sesuatu yang tidak bisa aku lihat, kata Sayyidina Ali. Ini tentu artinya harus dimaknai bahwa ini bukan melihat dengan mata fisik. Nah, kemudian yang menarik ini segmen kedua ini itu pemenggalannya agak berbeda.
Fa illam takun. Nah, di situ dipenggal di situ sama Ibnu Arabi. Apabila engkau sudah bisa meniadakan diri, ya, meniadakan diri kita, maka engkau akan melihat. Fa illam takun taro. Jadi kalau syarat kita bisa melihat menurut Ibnu Arabi itu, kita harus bisa, kalau kita sudah bisa menghilangkan diri kita, menghilangkan ego kita, maka kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih memelihara ego kita, maka kita nggak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus selanjutnya ya sesungguhnya Allah melihat kita pasti. Jadi muraqabah ini itu sesuatu yang sangat penting, sangat vital buat kita. Kita merasa dilihat, dan pada level yang lebih tinggi kalau kita bisa meniadakan diri kita, meniadakan ego kita, maka kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti tahapan-tahapan di dalam tazkiyatun nafas, ya. Kita mengosongkan hati kita dari segala keburukan, mengisi dengan yang baik-baik, maka setelah itu kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin tambahan dari yang disampaikan oleh Pak Indra tadi. Selanjutnya mungkin ada tambahan lain dari bapak-bapak yang ada di sini. Saya persilahkan. Ya Pak. Kita ini manusia yang lalai begitu, suka lupa bahwa kita ini dilihat dan diperhatikan oleh Allah itu. Apa yang paling penting mungkin untuk kita diskusikan itu, bagaimana menumbuhkan sifat muraqabah itu di dalam diri kita. Tidak terbahas barusan Pak Umar. Itu paling penting karena memang manusia itu kan turun naik itu masalah tingkat keimanannya begitu Pak. Itu aja mungkin Pak Umar. Ya, nanti mungkin yang lain bisa menambahkan, Pak Indra juga bisa menambahkan. Betul, memang muraqabah ini atau tadi diterangkan dalam definisi ihsan itu memang sebuah tingkatan yang nggak mudah gitu ya mencapainya. Jadi bagaimana bisa mendapatkan kondisi seperti itu, tentu butuh yang kemarin saya sampaikan itu butuh mujahadah, butuh usaha sungguh-sungguh dan riyadhah, latihan untuk melakukan ibadah-ibadah, amal-amal soleh yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kedua hal itu, mujahadah, berusaha sungguh-sungguh, berusaha untuk melepaskan keterikatan kita kepada alam-alam fisik ini, ya. Dengan harta, dengan kekuasaan, dengan bukan berarti kita tidak boleh mencari itu disuruh, justru mencari karunia Allah itu diperintahkan. Tapi yang tidak boleh itu adalah kita terikat pada itu. Nah,
Ini terkait dengan kalau kita lihat hadis yang tadi, Islam, iman, ya. Islam itu berkaitan dengan syariat, ya. Sholat, puasa, zakat, haji. Itu semua syariat itu dibuat dalam rangka untuk itu, dalam rangka untuk melepaskan keterikatan kita kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa supaya kita nggak terikat pada makanan, zakat supaya kita nggak terikat dengan harta, haji itu kita tinggalkan semua yang ada di rumah kita, istri mungkin anak dan sebagainya kita tinggalkan, kita pergi bahkan sampai 40 hari mungkin, kalau dulu mungkin bisa lebih panjang lagi di kapal dan sebagainya. Nah itu adalah upaya SOP-nya Allah supaya kita bisa tidak terlalu kuat ikatan kita dengan dunia ini. Nah, cuman kan apa yang kita lakukan itu seringkali kita tidak kita internalisasi gitu ya. Kita sholat, ya kita jalanin ini sholat. Kita puasa, ya puasa nanti selesai dari selesai buka sudah selesai buka puasa gitu. Enggak kita coba renungkan apa sebenarnya di balik puasa ini. Walaupun sebenarnya kalau kita langgengkan terus itu perintah dan menjauhi larangan, kemudian kita berusaha melepaskan keterikatan kita kepada dunia, maka Allah akan anugerahkan itu gitu. Jadi tidak ada ilmu yang kalau mengamalkan ini maka akan dapat muraqabah. Itu suatu yang harus diperjuangkan. Mungkin kita sekarang merasa dekat, diawasi oleh Allah, tapi pada saat yang lain kita bisa aja merasa jauh karena lalai itu karena apa? Karena sebagian besar lalai itu karena dosa-dosa kita sendiri. Jadi ketika mungkin kalau saya sendiri merasakan kalau kita merasa melakukan sesuatu yang tidak baik gitu, itu kita akan merasa, selain merasa gelisah, itu kita sholat juga khusyuknya jadi kurang gitu ya, doa jadi seolah-olah ini jadi ada satu kenikmatan yang dicabut gitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kita sedang tadi naik tadi itu muraqabah itu akan datang sendiri. Kita merasa dilihat oleh Allah, merasa dekat dengan Allah. Ya itu jawaban saya, Pak Didik. Wallahu a'lam. Enggak, yang lain mungkin mau menambahkan? Oh iya. Ini Pak Didik menarik sekali ya. Jadi kita selalu apa yang Pak Didik sampaikan itu setiap orang berkeinginan untuk. Nah, tapi supaya lebih aplikatif dan memilih setiap masalah itu Allah selalu membuatnya seperti tadi kan. Ihsan itu bisa dilihat dari perspektif yang berbeda. Perspektif internal itu dikatakan kalau kamu mampu, kamu berbuatlah. Tapi di situ ditulis seolah-olah kamu melihat Allah. Wah, bisa. Nah, kalau nggak bisa, perspektif yang lain, ketahuilah kalau kamu kan nggak bisa melihat.
yakinlah Allah itu melihat kamu. Jadi perspektifnya itu ya ada negasinya, kemudian perspektifnya bisa dilihat dari teman lain. Itu satu pelajaran juga bahwa melihat satu masalah itu jangan hanya dari satu sisi. Bahwa satu masalah itu bisa dilihat dari berbagai sisi, sehingga kalau ada orang lain melihat dari sisi yang lain, ya jangan disalahin. Itu benar menurut saya. Kalau kamu nggak cocok, nggak apa-apa, nggak cocok itu nggak apa-apa. Tapi jangan disalah-salahin. Karena barangkali dia yang lebih benar atau dua-duanya benar gitu loh. Masuk barang yang benar kita salahin kan enggak. Itu yang pertama. Kemudian gini ya, kita berusaha dengan perspektif satu gitu kan, kemudian berhasil. Nah, keberhasilan usaha kita ini nanti ini bukan final kalau di dalam agama, masih diuji lagi. Kamu setelah berhasil apa kamu? Goalnya itu apa? Sombong atau syukur misalnya, beda kan? Tetap berhasil. Tapi begitu alhamdulillah kan beda. Nah, itulah nanti konklusi terakhir itu. Kalau misalnya tidak berhasil, berarti tidak berhasil jika di dalam agama tidak seperti itu. Kalau memang tidak berhasil, kemudian kita, masya Allah, ya Allah, memang ya inilah saya gitu. Tapi saya ikhlas terima dan saya mengaku bahwa memang tangan kecuali engkau berikan hidayah, kecuali engkau berikan pertolongan. Kembalinya itu juga bagus gitu kan. Gagal tapi bagus gitu kan. Sehingga nanti Allah itu cara mengasihi kita ini. Itu bukan berarti kalau kita itu wah ini sukses, kita gagal itu malah dikasih sama Allah. Bisa gitu kan. Sehingga semuanya akan kita kembali ke sana. Akhirnya apa? Akhirnya jangan sampai kan kita itu kadang gini sukanya nih, kita itu sukanya ini harus berhasil. Ya oke lah. Itu untuk menyemangati. Tinggal diperbaiki aja supaya latar belakangnya bagus. Karena kalau memang berhasil, banyak yang bisa mendapatkan manfaat, termasuk diri saya. Nah, itu dikembangkan lagi. Insya Allah mulia. Terus kita lakukan supaya kita bersemangat. Kan tujuannya untuk kemanfaatan yang lebih luas. Nah, nanti di dalam perjalanannya itu, perjalanan inilah sebenarnya tamasya kita ini. Goalnya tadi itu ada dua. Kalau kita bisa mensikapi dua-duanya bagus, maupun berhasil maupun tidak berhasil, dua-duanya bagus. Jadi kalau menurut saya seperti itu, sehingga memang Quran itu luar biasa memang gitu. Jadi setiap satu kalimat itu satu desa yang bisa kadang gini ya, kalau kita itu pas jernih itu kita bisa mengurai yang jauh lebih berkembang dan menyadarkan. Tapi kadang itu juga sudah gini nggak masalah ini maksudnya apa? Kalau sudah seperti itu dedel gitu kan, kembali lagi saja. Masya Allah ya Allah, memang baik. Saya itu nggak bisa. Karena apa? Karena orang lain kemungkinan akan jauh lebih cerdas untuk bisa memecahkan masalahnya. Ini sama-sama. Kalau tadi yang cerdas dan bisa memecahkan masalah larinya tetap ke Allah, sama kita yang tidak bisa dedel tetap larinya ke Allah juga, dua-duanya mendapatkan keberuntungan. Itu aja. Oh iya. Ya, sampai yang pernah saya dengar ini mengenai Murokoba ini adalah juga bagian dari perkumpulan pelajaran yang di perkumpulan tasawuf. Jadi yang pernah saya dengar juga di salah satu mereka itu mengajar
mendengarkan mengenai muraqabah itu melalui riyadhah yang Bapak sampaikan. Memang sepertinya kan latihan-latihan itu diberikan dalam jumlah zikir anu sampai berapa puluh ribu dan lain-lain. Tapi bahwa keadaan yang diharapkan ini sampai terjadi muraqabah ini, lalu kemudian ada naik turunnya. Nah di sini saya juga ingin bertanya, apakah ada tingkatan-tingkatan muraqabah ini? Sehingga pada satu tingkatan tertentu orang sudah tidak bisa lagi atau tidak mengalami lagi perubahan-perubahan itu. Jadi hatinya itu betul-betul sudah lurus, sudah pasti. Sehingga apapun keadaannya yang terjadi sekeliling dia terhadap dia, itu tidak merasa punya atau dibilang misalnya baik senang atau susah, dia tidak akan. Karena ada juga katanya ada seperti tingkatan-tingkatan dasar, kemudian tingkatan sampai 20 tingkat muraqabah ini Pak, dan 20 tingkat. Nah itu mungkin ini aja. Ya, terima kasih Pak Edo. Jelas ada tingkatan-tingkatannya itu pasti ya. Ada kalau dalam tasawuf itu dikatakan maqamat ya. Stasiun-stasiun, ada makom-makom gitu ya. Tapi apakah ada sesuatu makom yang kemudian nggak bisa lagi, artinya ada batasnya gitu ya. Kalau yang saya pahami ya, itu nggak ada batasnya. Jadi kita Nabi aja yang sudah sangat dekat, dia masih selalu ingin lebih dekat ya, dengan masih istighfar setiap hari 570 sampai 100 kali ya. Itu Nabi yang sudah hamba Allah yang paling dekat gitu ya, paling dekat dengan Allah dan paling tinggi keimanannya, paling tinggi ketakwaannya dan sebagainya. Itu masih terus pengen mendekat gitu. Bahkan di dalam Mi'raj Nabi di Sidratul Muntaha diilustrasikan di Al-Qur'an itu qaba qausaini au adna, sedekat busur panah atau lebih dekat lagi. Itu kiasan tentu ya, bukan fisik gitu ya. Tapi sudah sangat dekat gitu ya. Nabi dengan Allah, tapi terus pengen mendekat ya, apalagi yang lain gitu ya. Jadi kita muraqabah ini itu atau ihsan itu juga nggak ada batasnya. Jadi seperti spiral itu, mujahadah, riyadhah, ihsan, mujahadah, riyadhah, ihsan, lama-lama tambah tinggi gitu ya. Jadi terus itu kalau mandek ya, seperti dalam salah satu hikmah di Al-Hikam itu, barang siapa melakukan suatu amal kebaikan, dia lakukan terus walaupun pada saat melakukan itu dia belum hadir hatinya, dia akan dibantu oleh Allah untuk dihadirkan dan kemudian melanggengkan itu dan terus akan naik ke makom berikutnya. Jadi ketika dilanjutkan dengan istiqomah, dia akan jadi makomnya naik. Ketika sudah di makom itu kan sudah nggak naik turun lagi gitu ya. Jadi sudah, nah dia bisa kalau dia lanjutkan lagi bisa naik terus, bisa makom ihsan yang lebih tinggi lagi. Jadi yang saya pahami
itu ihsan itu betul bertingkat-tingkat, tapi tingkatannya itu enggak ada terus sudah sampai mentok ini sudah terus enggak bisa naik lagi sehingga sudah mentok aman, udah finish gitu ya. Jadi sampai hatta wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Keyakinan itu ya diartikan sampai mati. Karena ketika kita mati baru kelihatan yang tadinya cuman katanya gitu ya. Misalnya di Al-Qur'an ketika mati itu benar-benar ketika orang sudah sakarat itu, nazah itu sudah diperlihatkan. Jadi yakin gitu kan. Nah, makanya ketika sudah nyawa di kerongkongan itu taubat sudah nggak berlaku lagi. Karena sudah lihat. Ya, jadi nggak ada batasnya sampai kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin dari yang tadi disampaikan, saya juga sepakat bahwa tadi Pak Edo menyampaikan ini memang ada kaitan dengan tasawuf. Karena kalau kita lihat memang dari hadis Jibril ini, ketika pembahasan Islam itu mungkin ada kaitan dengan fikih gitu ya. Artinya kan misalnya ada sholat, zakat, puasa, haji. Kalau berkaitan dengan iman, itu kaitan dengan tauhid, itu iman kepada Allah, malaikat, dan yang lainnya. Dan kalau kaitan dengan ihsan, itulah ke tasawuf itu. Karena memang tiga hal ini yang merupakan ilmu yang wajib kita pelajari itu dalam Islam itu. Ilmu tauhid, fikih, dan tasawuf itu. Kalau tauhid kita supaya mengenal siapa yang kita sembah. Fikihnya bagaimana caranya kita dan cara beribadah. Nah, tasawufnya kita dengan cara yaitu supaya istilahnya dalam bahasa Sunda itu lebih apik gitu ya. Karena bisa jadi sholatnya sholat tetapi kan apakah hatinya betul tidak kepada Allah gitu. Jangan-jangan betul kalau ilmu fikihnya dia melaksanakan sholat sesuai dengan tata caranya, tapi kan belum tentu hatinya apakah memang kepada Allah atau tidak. Inilah tasawuf itu. Sehingga ada yang mengatakan kalau tidak salah tidak fikih tanpa tasawuf itu ada yang menyebutkan orang tersebut ada bahasa tapi itu sebaliknya tasawuf tanpa fikih itu kan jindik gitu. Artinya kalau kita hanya mengandalkan tata cara ibadahnya tetapi tidak dibarengi dengan ihsan gitu ya, maka bisa jadi orang tersebut memang belum tentu itu ibadahnya diterima. Nah, berkaitan dengan hal ini maka tasawuf memang di sini ada tingkatan-tingkatannya. Ya, muraqabah juga masuk, bahkan dalam hal sabar juga itu kan biasanya dalam orang yang belajar atau menggapai tentang tingkatan-tingkatan untuk mencapai orang yang memang tasawuf itu biasanya dalam hal kaitan dengan akhlaknya mereka sudah mampu untuk bersabar, mampu dalam misalkan bertawakal, dalam bersyukur gitu, dan yang lainnya termasuk juga muraqabah gitu. Artinya orang tersebut benar-benar bahwa dan dilihat oleh Allah. Tapi memang ini perlu riadoh gitu, perlu latihan, dan tentunya ini memang harus ada yang membimbing gitu. Karena orang yang biasanya mempelajari dan mengamalkan tentang misalkan tarekat gitu ya, itu memang harus ada yang mampu membimbingnya supaya orang tersebut memang benar-benar di jalur memang yang kepada Allah, bukan ke kalau misalkan sendiri belum tentu karena jalannya bisa jadi salah tujuannya ke Jakarta ini malah Cirebon misalkan. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di hadis yang berikutnya ini ada mungkin bermanfaat juga nih yang di pertanyaan Pak Dik tadi ya, salah satu tips untuk melakukan bisa muraqabah itu
disebutkan qala ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Selalu itu cara yang disampaikan Nabi untuk bisa mendekat dan mempunyai kesadaran untuk itu dilihat. Kemudian apabila karena kita tuh kadang naik turun ya, kadang suka lalai sehingga kita melakukan sesuatu yang salah, maka disebutkan di sini wa'at bi'is sayyi'ata al-hasanat tamhuha. Segera ikuti perbuatan kesalahan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan itu. Jadi ketika kita berbuat salah, pertama perintahnya adalah ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah dimanapun kamu berada. Tapi apabila kamu sesekali lalai tadi terpleset, maka segera ikuti dengan hasanat, kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan yang kelalaian kita tadi itu. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bahwa jadi ini caranya ya, artinya bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kalau kepleset, lalai, segera ikuti dengan kebaikan, maka dia akan menghapus itu. Kemudian bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Maka itu kalau dilakukan, maka kita akan meningkat kedekatan kita dan kesadaran kita tentang pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang mungkin kalau bisa kita hafal nih. Karena ini tipsnya itu penting banget pesannya itu. Bertakwalah pada Allah dimanapun kalian berada. Kalau kepleset ikuti segera. Kadang kan kita kepleset kagok. Nah itu perasaan yang kita nggak setan suka membisiki kamu nggak akan diampuni. Enggak, segera ikuti dengan perbuatan baik, maka itu akan menghapus. Dan kemudian bergaulah dengan manusia itu dengan akhlak yang baik. Insya Allah dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu ya. Maka ditutup. Ya. Alhamdulillah kita pada malam hari ini, walaupun Ustadz kita berhalangan hadir, kita bisa tetap berusaha belajar ya, saling belajar kita dari kitab Riyadhus Shalihin ini yang berisi ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Yang malam ini kita membahas tentang muraqabah, yaitu sikap kesadaran untuk merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk bisa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan punya kesadaran itu diharapkan kita bisa terhalang dari berbuat dosa, dan di sisi lain terdorong untuk membuat sesuatu itu, melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Itu ihsan. Karena itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita siapa yang paling baik amalnya, paling ihsan amalnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk berbuat yang ihsan, berbuat yang lebih baik dan lebih baik lagi, dan sampai pada ujung dari hidup kita berada pada keadaan yang terbaik dengan husnul khatimah. Amin, amin ya Allah rabbal alamin.
kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.